Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, gimana kabarnya semua yang ada di rumah? Saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu yang ada di rumah pasti sehat selalu karena pelindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini saya akan mengangkat tema kita yaitu dosa dan akibatnya serta solusinya yang terambil dalam teks Roma pasal 5 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan kepada kita semua Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini dalam poin pertama Bapak Ibu saya akan membahas yaitu dosa adalah maut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata dosa ini Bapak Ibu sudah sering kita dengar sehari-hari Bapak Ibu. Sudah sering kita perbuat sehari-hari Bapak Ibu. Baik itu dalam pekerjaan, pokoknya dalam keseharian kita, pasti setidaknya kita akan melakukan dosa Bapak Ibu. Nah, dalam firman Tuhan ini dikatakan dosa adalah maut. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu, dosa itu adalah pelanggaran terhadap Tuhan atau kepada sesama kita atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, atas tindakan-tindakan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan dosa Bapak Ibu, ada yang kita sadari, ada juga yang tidak kita sadari. Contohnya yang kita tidak sadari yaitu dalam perkataan kita sehari-hari Bapak Ibu. Kita berkata kepada sesama kita mengucapkan kata-kata kotor. Kita tidak tahu kalau itu adalah dosa. Nah, sedangkan contoh dalam tindakan kita atau dosa yang kita sadari Bapak Ibu yaitu dalam tindakan. Kita bertindak tapi kita tidak memikirkan apakah perbuatan yang kita lakukan ini sesuai tidak dengan firman Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 4 ayat 29. Begini bunyinya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, di situ jelas kita lihat Bapak Ibu, di situ telah disebutkan semua dosa-dosa atau jenis-jenis dosa yang kita perbuat. Terlebih-lebih dosa yang kita lakukan sehari-hari, yaitu dalam perbuatan atau dalam kata-kata kita sehari-hari. Kita berkata, contohnya kita berkata kepada sesama kita, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah perkataan yang salah. Kata-kata kotor yang kita sampaikan itu, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
pasti dalam hal kemanusiaan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan dosa hadir dalam kehidupan kami? Mengapa Tuhan izinkan kami jatuh dalam dosa? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan firman Tuhan dikatakan di sini bahwa dosa bukan karena Tuhan, atau dosa bukan dari Tuhan, tapi karena keinginan kita sendiri, atau karena keinginan daging kita. Kita memenuhi keinginan daging kita sehingga kita membuat dosa, Bapak Ibu. Nah, seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, begini bunyinya Bapak Ibu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, di situ di Kejadian pasal 3 ayat 6 ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa dari dulunya dosa itu telah ada pada zaman Adam hingga pun sampai pada zaman Musa. Kita dapat lihat di ayat 14 di Roma pasal 5 ayat 14 dikatakan, sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah, di sini kita tahu Bapak Ibu, bagaimana dosa ini dari dulu atau dari nenek moyang kita terdahulu, dosa itu telah ada. Dan semua pelanggaran-pelanggaran yang ada sampai pada saat ini Bapak Ibu telah ada pada waktu zaman nenek moyang kita pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita tahu bahwa dosa itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang salah. Namun apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk menghindari segala dosa-dosa yang telah kita perbuat ini? Yaitu Bapak Ibu, perbuatan yang harus atau tindakan yang harus kita lakukan, yaitu kita harus datang ke hadapan Tuhan. Kita harus mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebab dosa yang telah kita lakukan itu, kita harus membawanya ke hadapan Tuhan dan meminta pengampunan, agar Tuhan memberikan kita pengampunan dan pengharapan. Karena pengampunan Bapak Ibu hanyalah di dalam Tuhan. Salah satu contoh dalam tokoh Alkitab Bapak Ibu yang saya ambil yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3, yaitu tentang Ananias Bapak Ibu. Yang di situ dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah, ini adalah salah satu contoh buat kita Bapak Ibu tentang Ananias, yaitu tentang kebohongan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, kita tidak menyadari bahwa kebohongan atau kelakuan-kelakuan keji yang telah kita lakukan itu sudah kita lakukan. Tetapi dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama bahwa dosa itu harus kita jauhi, atau dosa itu kita tidak boleh mendekatinya Bapak Ibu, karena dosa itu adalah maut. Nah, yang menjadi pertanyaannya kepada kita semua pada saat ini Bapak Ibu, yaitu sekarang pada saat ini, apakah hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan? Apakah hidup kita ini telah memposisikan diri kita sebagai apa yang diinginkan Tuhan? Atau dalam kesalahan-kesalahan kita sehari-hari, apakah itu sudah menjadi pengalaman kita sehingga kita akan menyadari dosa-dosa yang telah kita perbuat? Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama bahwa dosa yang telah kita perbuat adalah merupakan kekejian di mata Tuhan.
atau kesalahan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Nah, dalam poin kedua ini Bapak Ibu, saya membahas tentang Tuhan mengasihi umatnya. Di situ terambil dalam ayat 15. Saya akan bacakan kepada kita. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, yaitu bahwa Tuhan mengasihi umatnya, Bapak Ibu. Itu adalah poin yang kedua yang saya ambil, Bapak Ibu. Mengapa Tuhan mengasihi umatnya padahal semua umatnya atau semua orang-orang telah menjauh di hadapannya, telah melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan ini tentang Tuhan mengasihi umatnya. Di mana di saat manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, yaitu manusia telah memutuskan hubungan dengan Allah, Allah mencari cara bagaimana dia itu memulihkan kembali umat-umatnya yang telah jatuh dalam dosa itu. Allah melihat bahwa umat-umatnya itu sangat penting atau sangat berharga di matanya, sehingga ia menebus segala dosa-dosanya, Bapak Ibu, yaitu dia menurunkan, dia turun di bumi sebagai manusia, yaitu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sangat besar. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, orang-orang yang telah berbuat dosa, biarpun kita telah melanggar setiap aturan-aturan yang telah diberikan Tuhan, tapi Tuhan selalu mengasihi kita, Bapak Ibu. Nah, seperti yang dikatakan dalam Yesaya, Bapak Ibu, pasal 1 ayat 8, di situ dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti krimizi, menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana Tuhan itu telah menebus dosa kita, telah turun ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, sehingga pada saat itu Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia menyucikan kita dari segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, sehingga semua manusia sampai pada saat ini Bapak Ibu telah ditebus oleh darahnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari di poin kedua ini, Bapak Ibu? Yaitu yang kita dapat pelajari dalam poin kedua ini, Bapak Ibu, yaitu Tuhan itu mengasihi seluruh umatnya. Dia tidak memandang bulu, baik itu orang kaya, orang miskin, maupun orang yang menengah kaya atau orang yang menengah miskin, Bapak Ibu. Dia tidak memandang itu, tapi yang dipandangnya adalah ketulusan hati kita untuk datang ke hadapannya, untuk sujud menyembah dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Tetapi kesimpulan yang saya sampaikan kepada kita pada saat ini yaitu, sebagai umat orang-orang percaya, kita harus menjauhkan diri kita dari segala dosa dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kita jangan takut akan dosa, Bapak Ibu. Marilah kita melangkah bersama-sama dan datang kepada Tuhan. Jangan ada rasa ragu kepada kita, karena Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang
saya bagikan pada saat ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita juga dapat melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Salam.